Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Bertemu lagi ya di channel saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana teknik budidaya atau penanaman talas bening yang bibitnya dari umbi ya, atau dari bonggonya, dari batang ya. Nah, seperti ini adalah penampakannya dari batang talas bening yang nanti kita akan tanam ya. Seperti inilah bentuknya. Jadi buat teman-teman yang nggak ada bibit mahkota, jadi salah satu alternatif dari penanaman talas bening ini adalah bibitnya bisa bersumber dari bonggol atau dari umbinya ya. Jadi sebetulnya kalau talas bening itu nggak punya umbi ya sebenarnya teman-teman. Jadi paling umbinya juga yang kecil-kecil. Nah, kalau di sini saya akan menjelaskan yang dari bonggolnya ya. Jadi dari bonggol, caranya kayak gimana, simak terus videonya ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau menanam bibit talas ya, bibit talas bening, namun tidak dari mahkota ya teman-teman, bisa menanam dari bibit bonggol ya teman-teman. Jadi kalau bonggolnya masih panjang-panjang, teman-teman bisa potong-potong ya. Jadi dipotong-potong seperti ini. Sebetulnya motongnya bebas, cuma berdasarkan pengalaman saya, ini adalah salah satu teknik yang akan mempercepat pertumbuhan dari talas bening ya. Jadi kalau mau budidaya, simak terus video di channel ini, video di channel ini ya. Seperti inilah bentuknya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman gak usah khawatir bahwa talas bening ini, bibit dari bonggol ini akan busuk nantinya. Jadi gak usah khawatir, karena talas bening ini cukup bandel ya teman-teman, cukup bandel. Jadi dia sebetulnya nggak mudah busuk, asalkan cara penyimpanan dan juga perlakuannya tepat. Nah, ini adalah salah satu contoh yang biasanya saya tanam ya, bibit bonggol yang biasanya saya tanam, bonggolnya atau batangnya yang saya tanam seperti ini ya teman-teman. Bisa potong kurang lebih 10 cm ya, kayak gini. Kalau ukuran lingkar batangnya udah lumayan besar kayak gini, teman-teman bisa potong kayak gini 10 cm sampai 15 cm, tergantung dari teman-teman maunya kayak gimana ya. Jadi ini kan teman-teman lihat, ini dari keliling ini, bulatan seperti ini, terdapat beberapa tunas ya, calon tunas atau mata tunas. Kita lihat, ini adalah yang pertama ya, mata tunas yang pertama, mata tunas yang kedua, dan kalau kebetulan ini dua mata tunas. Yang ini kebetulan kepotong, nggak saya hitung. Jadi kemungkinan nanti akan tumbuh dua tunas ya. Nah, ini tunas yang sudah kelihatan, sudah aktif ya. Jadi kalau dipotong panjang, otomatis mata tunasnya akan banyak. Jadi kemungkinan nanti pada saat langsung penanaman, dia akan akan banyak tumbuh ya tunasnya. Tapi di sini saya memotong hanya 2-3 tunas ya. Jadi menyisakan 2-3 tunas nantinya, agar enggak susah dalam nantinya pemindahan anakannya. Kayak gitu tunasnya. Nah, teman-teman kalau udah punya bibit kayak gini, langsung saja masukkan ke dalam lubang tanam yang sudah disiapkan pupuk kandangnya, atau boleh pupuk kandangnya terakhir ketika
tunas di sini sudah pada muncul ya, kayak gitu. Ini juga ada yang satu kan, ada yang dua mata tunas. Ini yang pertama, tunas pertama, ini mata tunas yang kedua. Jadi ada yang dua, ada yang tiga. Jadi nantinya kalau dari talas bening ini biasanya nggak akan satu ya tumbuh tunasnya, jadi akan banyak tunas ya, akan keluar banyak tunas. Karena memang ketika dipotong bonggolnya, dipotong-potong, mata tunas yang ada di bonggol talas bening ini akan aktif semuanya, akan aktif. Ini adalah salah satu contoh yang sudah mau keluar akar. Ini dipotong ya, kemudian ini tunas, mata tunasnya, ini juga mata tunasnya, kelihatan sudah keluar akar. Jadi kenapa saya gunakan teknik seperti ini, karena agar mempercepat pertumbuhan dari mata tunas ini ya teman-teman. Mata tunas ini yang nantinya akan keluar tunas ya, tunas yang baru, nanti kemudian menjadi struktur seperti biasa ya, seperti tanaman talas yang udah dewasa. Nah, ini adalah cikal bakalnya. Ketika dia tumbuh tunas sudah panjang, jadi tunas ini mempunyai cadangan makanan di umbi indukannya. Jadi di sini cadangan makanan untuk dia bertumbuh ya teman-teman. Nih, jadi makanya dia keluar akar di sini, keluar akarnya di sini. Tapi ketika dia bertumbuh, tunasnya udah tinggi, di sini akan keluar bonggol yang calon bonggol ya, calon bonggol atau calon batangnya yang nantinya akan keluar akar. Jadi setelah dia punya akar pribadi di sini dan di sini, ketika sudah dipindah ya, ini biasanya kalau kemarin-kemarin saya semai, biasanya di sini indukannya, biangnya ini akan busuk ya teman-teman. Biangnya akan busuk, indukannya akan busuk ya, biangnya, batang utamanya akan busuk, akan pindah ke tunas ini. Nanti akarnya akan dia punya akar yang pribadi, bonggol yang pribadi, jadi masing-masing akan punya bonggol. Dan dari sini juga keluar lagi bonggol, sini juga keluar bonggol, kayak gitu. Tapi bagusnya setelah keluar tunas, teman-teman bisa potong lalu pindahkan. Tekniknya nanti saya akan paparkan di video yang lain ya. Nah seperti ini sudah keluar akar ya, untuk pertumbuhan, menyuplai pertumbuhan dari si tunas ini. Seperti itulah mekanisme pertumbuhannya atau cara pertumbuhan dari talas bening yang bibitnya kita hasilkan dari bonggol ya, alternatif bibit. Semoga membantu teman-teman semuanya, khususnya pemula. Jangan lupa buat teman-teman untuk mensupport channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Dan juga aktifkan tanda loncengnya biar teman-teman pemula pada tahu teknik budidaya sampai ke pengolahan hasil daun untuk dijadikan tembakaunya. Oke, sekian dulu di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.